Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali bersama saya Dila Putri Ningsi. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis studi kasus tentang perusahaan MNC A, yang dimana perusahaan MNC A ini adalah perusahaan yang beroperasi di berbagai negara dengan eksposur mata uang asing yang signifikan. Yang artinya eksposur mata uang asing yang signifikan itu resiko terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asingnya itu signifikan, sehingga perusahaan MNC A menggunakan kontrak forward dan future untuk mengelola resiko mata uang mereka. Berikut contoh penggunaan kedua instrumen tersebut. Yang pertama, forward contract. Perusahaan MNC A memiliki kewajiban untuk membayar vendor lokal di Indonesia dalam mata uang rupiah dalam 3 bulan ke depan. Untuk melindungi diri dari resiko fluktuasi nilai tukar Indonesia rupiah US dollar, perusahaan tersebut memutuskan untuk menggunakan kontrak forward untuk mengunci kurs Indonesia rupiah US dollar saat ini untuk pembayaran tersebut di masa mendatang. Terus yang kedua, future contract. Perusahaan MNC A juga memiliki exposure mata uang terhadap euro karena mereka memiliki penjualan di pasar Uni Eropa. Untuk melindungi diri mereka dari risiko fluktuasi nilai tukar euro US dollar, perusahaan tersebut memutuskan untuk menggunakan kontrak future pada euro dollar untuk mengunci kurs euro US dollar saat ini untuk konversi pendapatan mereka dari euro ke US dollar di masa mendatang. Dari data yang disajikan tersebut muncullah 3 pertanyaan. Yang pertama, apa alasan utama perusahaan MNC A menggunakan kontrak forward dan future untuk mengelola risiko mata uang mereka? Jadi alasan utama perusahaan MNC A menggunakan kontrak forward dan future adalah untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing, yaitu hedging, yang sering kita dengar dengan hedging. Mengingat perusahaan beroperasi di berbagai negara dengan exposure mata uang asing yang signifikan, risiko terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asingnya itu signifikan. Perubahan nilai tukar tersebut tentunya dapat berdampak negatif pada biaya dan pendapatan perusahaan. Dengan menggunakan kontrak forward dan future, perusahaan MNC A dapat mengunci kurs nilai tukar di masa mendatang, sehingga melindungi diri dari potensi kerugian akibat perubahan nilai tukar. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kontrak forward dan future membantu perusahaan MNC A dalam mengelola risiko likuiditas? Forward contract. Cara forward contract untuk membantu perusahaan A dalam mengelola risiko likuiditas yaitu mengunci kurs tukar untuk pembayaran dalam mata uang tertentu di masa mendatang. Dalam contoh kasus MNC A, mereka menggunakan kontrak forward untuk mengunci kurs Indonesia rupiah US dollar 3 bulan ke depan untuk pembayaran kepada vendor lokal Indonesia. Ini membantu memastikan bahwa perusahaan mengetahui jumlah pasti dalam US dollar yang harus disiapkan, sehingga menghindari ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar. Sedangkan cara future contract untuk membantu perusahaan MNC A dalam mengelola risiko likuiditas mereka, yaitu dengan cara mengunci kurs tukar untuk penjualan di pasar Uni Eropa. Dalam kasus MNC A, penggunaan kontrak future pada euro dolar untuk mengunci kurs euro ke US dollar saat ini untuk konversi pendapatan mereka dari euro ke US dollar di masa mendatang. Ini tentunya dapat membantu mereka memastikan jumlah pendapatan dalam US dollar yang akan diterima, sehingga mengurangi risiko likuiditas yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat terjadi jika nilai tukar mata uang bergerak berlawanan dengan ekspektasi perusahaan dalam kontrak forward dan future? Jadi nilai tukar mata uang bergerak berlawanan dengan ekspektasi perusahaan, pasti ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, potensi kerugian atau keuntungan. Dengan mengunci nilai tukar, tentunya perusahaan tidak akan terpengaruh dengan kondisi pasar, baik itu kursnya
naik maupun turun, sehingga jika nilai kurs tukar aktualnya lebih menguntungkan daripada nilai kurs tukar yang telah dikunci dalam kontrak forward atau future, perusahaan mungkin melewatkan keuntungan potensial dari kurs tukar yang lebih baik. Sebaliknya, jika kurs aktual lebih buruk, perusahaan akan terlindungi dari kerugian yang lebih besar. Kemungkinan yang kedua yaitu biaya kesempatan. Seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan, kontrak yang mengunci kurs tukar dapat menyebabkan perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari kurs tukar yang lebih baik. Ini disebut biaya kesempatan. Kemungkinan yang terakhir, komitmen finansial. Perusahaan terikat untuk memenuhi persyaratan kontrak, terlepas dari perubahan kondisi pasar. Ini berarti bahwa bahkan jika kondisi pasar berubah secara drastis, perusahaan harus tetap bertransaksi pada kurs yang telah disepakati dalam kontrak. Saya rasa dengan menggunakan kontrak forward dan future, perusahaan MSCI dapat lebih stabil dan terprediksi dalam mengelola arus kas dan keuangan perusahaan, meskipun terdapat risiko nilai tukar yang fluktuatif. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.